Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati, alhamdulillah telah bergabung bersama kita semua ya, Umi Sarahwulan, Ishaq MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Semoga beliau dan keluarga senantiasa Allah limpahkan kesehatan, Allah limpahkan keberkahan, hajat-hajatnya Allah kabul. Amin, ya rabbal alamin. Dan tidak lupa yang saya hormati dan saya sayangi, peserta kajian pagi ini, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa Allah limpahkan kesehatan dan keberkahan. Baik, puji beserta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah alhamdulillah telah memberikan kita kesehatan ya, memberikan kita waktu luang beserta memberikan kita hidayah gitu ya, sehingga kita semua dapat berkumpul di majelis rutin kita pagi ini. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'innya, dan alhamdulillah sampailah kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah tetap setia mengikuti ajarannya. Alhamdulillah. Tidak banyak kalam ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5.49. Mari kita buka sama-sama kajian pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya itu tilawah Al-Quran. Afwan, Umi untuk pagi ini tilawahnya surat apa dan ayat berapa nih? Surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 14 sampai 18. Afwan nih ayat 14 sampai 18. 18. Baik, untuk yang Al-Qur'annya pojok ada di halaman 333 ya, surat ke-22, surat Al-Hajj ayat 14 sampai ayat 18. Baik, Kak Risti boleh minta tolong untuk tilawahnya, Kak, bisa? Boleh saja. Ya, baik. Baik, untuk acara selanjutnya itu tilawah Al-Quran, surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 14 sampai 18 di halaman 333 akan dibacakan oleh Karisti. Kepada Karisti, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Man kana yazunnu an lan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah falyamdud bisababin ilas samaa'i thumma yaqta' falyanzur hal yudhibanna kaiduhu ma yaghidh. Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa anna Allaha yahdi man yurid. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara والصابئين والنصارى
والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan syukran kasir kepada Kak Rizky yang telah membacakan tilawahnya surat Al-Hajj ayat 14 sampai 18. Baik, alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, acara yang sama-sama kita tunggu ya. Tadabbur Al-Quran surat Al-Hajj ayat 14 sampai 18 yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Umi Sarahwulan SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Kepada beliau waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ya akhwati fillah rahimakumullah, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dalam kajian rutin kita Ahad pagi ya, meskipun kadang libur ya kita ya. Semoga semuanya istiqomah terus bersama Al-Quran ya, dalam membacanya, memahaminya, ya, mentadaburinya, ya, menghafalnya, kemudian mendakwahkannya, memperjuangkannya, ya, kemudian juga selalu bersama Al-Quran ya sampai nanti kita bertemu Allah ya. Nah, Al-Quran akan menjadi teman kita terus ya di alam kubur, kemudian juga sampai nanti kita membawa hafalan kita, Quran kita ya di hadapan Allah ya sebagai tanda cinta kita ya, sebagai salah satu tanda cinta kita kepada Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, untuk dalam rangka cinta kita kepada Al-Quran itulah ya, untuk menjaga keistiqomahan, untuk menjaga ya semangat ya, untuk bisa saling mengingatkan ya, tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr, maka kita perlu gabung dalam komunitas ya, salah satunya adalah komunitas tahfiz ya di Rumah Quran Al-Hafiz ya. Alhamdulillah, semoga bisa istiqomah terus ya sampai husnul khotimah ya kita semua ya. Kita berharap itu ya akhir yang baik dari Allah. Baik ya. Hari ini kita bahas tentang surat Al-Hajj ya, kita tadabbur ayat 14 sampai 18 ya. Syukran jazakallah khair yang sudah tadi membacakannya. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ya, insya Allah di sini janji Allah ya kepada orang-orang beriman ya, bahwa Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga. Ya, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Insya Allah ya. Jadi
janji Allah ya, bagi orang yang beriman dan beramal soleh, ya Allah akan berikan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, ya sungguh indah ya. Kita lihat kalau kita lihat pemandangan di Indonesia saja misalnya ya, pemandangan di Indonesia baik kita lihat langsung ya, ataupun misalnya kita sekarang sudah banyak ya sarananya di internet, misalnya kita bisa lihat di YouTube ya, itu kita bisa lihat betapa Indonesia saja, baru Indonesia gitu ya, banyak sekali yang kemudian orang mengatakan, wah ini surga dunia gitu ya, Indonesia dengan pemandangan yang indah, dengan sungai-sungainya, dengan danaunya, lautnya, gunungnya, dan sebagainya ya. Kita Indonesia itu seperti surga. Ya, banyak sekali orang yang mengatakan, apalagi kalau orang-orang yang luar negeri, orang Arab, apalagi datang ke Indonesia, mereka mengatakan bahwa Indonesia itu adalah surga ya, karena benar-benar keindahan Indonesia, keindahan alamnya ya, kemudian pohon-pohonnya ya, hijau-hijaunya, hutannya dan sebagainya itu sangat indah gitu. Ya, seperti surga. Ya, bayangkan Indonesia saja itu sudah indah ya, apalagi nanti surga beneran gitu di sisi Allah gitu. Ya. Dan Allah itu Allah berikan surga-surga itu bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi jangan berkecil hati. Ya, kalau di dunia ini mungkin belum semua orang beriman itu bisa menikmati kenikmatan di dunia. Ya. Kenikmatan di dunia nggak bisa semua, belum bisa semua orang beriman menikmatinya. Karena nanti ya bagi orang-orang beriman kenikmatan itu bukan hanya di dunia saja, tapi Allah akan berikan juga di akhirat nanti. Ya, yaitu dengan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, jadi kalau kita sekarang membayangkan, kita lihat di Indonesia itu banyak pemandangan indah gitu ya, sejuk, nyaman ya, banyak sungai-sungai yang indah, air terjun dan sebagainya. Ya, itu saja kita sudah Masya Allah terpukau gitu ya dengan keindahan alam Indonesia gitu. Surga itu nanti lebih indah dari itu ya, akan digambarkan tidak pernah terbersit indahnya, itu saking indahnya oh gitu ya, kita kagumnya sampai oh ternyata ada ya. Kita aja kadang kita nggak, kalau nggak pernah ke suatu tempat di Indonesia terus kita datengin atau kita langsung takjub gitu ya, terpukau gitu kan ya, terpesona gitu kan, Masya Allah iya bagus sekali gitu kan ya. Ya, dari mulai laut-lautnya misalnya di Lombok gitu kan ya. Wah, subhanallah gitu, ikan-ikannya bisa kelihatan, lautnya jernih, aduh pengen berenang gitu, seperti itu. Nanti di surga itu ya lebih indah lagi gitu. Ya, dan itu Allah berikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, Masya Allah. Jadi luar biasa ya Allah menghibur kita ya, menghibur orang-orang beriman dan beramal soleh itu dengan balasan surga, surga, surga ya. Jadi kalau kita tuh lagi terpuruk, kalau kita lagi capek, kalau kita lagi apa namanya apa ya, krodit gitu ya, krodit ya, dengan permasalahan di dunia, dengan kesibukan-kesibukan di dunia ya, kesibukan-kesibukan dakwah juga gitu ya. Kita ingat surganya Allah gitu. Jadi jangan jangan justru ingat nerakanya Allah ya. Karena di dalam Al-Qur'an itu justru Allah selalu menghibur ya orang-orang beriman itu dengan surga. Nah, ya jadi kalau kita lagi capek gitu kan ya, aduh capek gitu kan ya, atau misalnya kita dihina orang, dicaci maki orang, diburuk sangkain orang gitu ya. Nah, kita ingat surga, oh tenang, nanti Allah akan berikan surga kepada kita ya, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai gitu ya. Jadi itu membuat hati kita jadi lebih tenang ya. Oh iya, tenang ya. Memang di dunia itu nggak enak gitu kan. Ada enaknya, ada nggak enaknya gitu kan. Nggak selalu enak kalau di dunia. Karena nanti orang-orang beriman itu Allah balas dengan surga. Surga itu lebih indah gitu kan dari dunia ya. Mengalir di bawahnya sungai-sungai gitu. Insya Allah. Jadi dengan kita mengingat surga ya, dengan mengingat janji Allah ya kepada kita bahwa Allah akan memberikan surga, Allah memberikan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, itu akan membawa ketenangan ya. Oh iya, tenang, sabar gitu. Kesulitan di dunia ini cuma sebentar ya, cuma sementara ya. Sekali lagi kan kata Rasulullah SAW itu
Dunia itu ibaratnya kita menunggang kuda, kemudian berhenti sebentar gitu kan ya, mampir sebentar gitu, ngopi gitu ya. Jadi kayak orang mampir ngopi di warteg atau di warkop ya, atau di kafe gitu ya. Paling cuma sebentar banget kan, sejam ya. Kalau lama-lama juga kan nggak boleh gitu. Ya, atau misalnya ya selama-lamanya sehari gitu ya, nggak mungkin sampai berhari-hari gitu. Ya, ibaratnya seperti itulah dunia. Ya, satu hari di akhirat itu nanti sama dengan 1000 hari di dunia, bayangkan ya. Jadi dunia ini cuma sebentar banget gitu. Jadi kalau kita lagi susah, lagi sedih, lagi sakit dan sebagainya, ingat gitu ya bahwa itu cuma sebentar, sementara. Ya, nanti di akhirat itu Allah akan memberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai gitu. Ya, seperti itu. Allah sungguh Allah berbuat apa yang Dia kehendaki ya. Jadi kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah. Ya, berbaik sangka. Kalau kita dikasih ujian apa segala macam, jangan malah jadi buruk sangka atau tadi ya, jangan malah jadi ingat-ingat nerakanya gitu, karena Allah selalu memberikan apa ya, hiburan ya dalam Al-Quran itu. Jadi kadang manusia tuh salah menempatkan gitu ya, salah menempatkan ya. Dia sudah bekerja keras dan segala macam, tapi dia masih mengikop dirinya dengan neraka gitu. Ya, padahal Allah saja di dalam Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman nggak pernah Allah ancam neraka tuh, ya. Kita kalau bacakan ya, Allah nggak pernah mengancam orang beriman tuh dengan neraka, nggak pernah gitu, ya. Sepanjang yang Umi baca ya, yang Umi ketahui dengan ilmu Umi yang sedikit gitu. Allah selalu menjanjikan surga gitu bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Surga, ampunan gitu kan, kenikmatan ya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya. Jadi Allah nggak pernah tuh menakut-nakuti orang beriman itu dengan neraka gitu ya. Jadi kita juga jangan sampai salah menempatkan ini ya, menempatkan Al-Quran gitu ya. Jadi kalau kita ya banyak misalnya orang yang beriman kemudian dia sudah capek dalam dakwah, dia capek dalam Quran, kemudian dia masih menakut-nakuti dirinya dengan neraka, itu salah ya. Karena Allah tidak seperti itu ya. Tapi justru Allah menghibur dengan surga ya, seperti dalam ayat ini. Sungguh Allah memasukkan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan itu ke surga gitu. Jadi jangan justru orang-orang beriman itu menakut-nakuti dirinya dengan neraka ya. Tidak gitu. Jadi Allah selalu menghibur orang beriman itu dengan surga dan surga ya, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dengan semua kenikmatan yang ada di dalamnya yang tidak pernah terbesit ya. Saking indahnya gitu. Kita udah melihat nih Indonesia tuh surga indah dengan semua pemandangannya dari gunung, pantai, hutan, ya, sawah segala macam. Kita senang lihatnya gitu kan ya. Sungai-sungainya, air terjunnya gitu kan. Masya Allah, subhanallah ya, kita sudah melihat semuanya tuh indah, indah sekali gitu. Tapi surga lebih indah dari itu, ya, lebih indah, ya, lebih nikmat. Ya mungkin kalau di dunia kita mau ke tempat-tempat itu kita capek dulu ya. Dari sini kita mau kemana? Kita mau ke air terjun, capek dulu kita turun dulu ke bawah gitu ya, capek ya dan sebagainya. Atau misalnya mau ke gunung, kita naik gunung ke atas loh. Atau kita mau kemana dulu, kita perjalanan, kita capek dulu. Tapi kalau di surga itu udah tempat kita gitu. Ya, semuanya indah. Baik ya, kemudian barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, menolong Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya, ya. Nah, karena di sini ya pentingnya bahwa kita tidak boleh berputus asa ya dari rahmat Allah. Kita tidak boleh buruk sangka ya. Kadang kan kita sudah
berusaha, sudah berdoa, sudah berusaha berdoa dan sebagainya ya. Kemudian kita merasa bahwa ya ada orang yang merasa bahwa kapan ya pertolongan Allah ini datang ya, kayaknya udah usaha udah bertahun-tahun gitu misalnya ya, udah ini tapi belum belum dikabulkan juga doanya gitu ya. Tetap berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah bahwa Allah akan menolong kita gitu ya. Nah di sini ya Allah katakan barang siapa yang menyangka bahwa Allah tidak akan menolong di dunia akhirat ya, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit gitu ya, lalu menggantung dirinya ya. Insya Allah di sini Allah. Di sini apa namanya tadaburnya ya, kata sama di sini diartikan dengan langit-langit atau loteng rumah. Kalau sama diartikan dengan langit arti biasa, maka terjemahannya menjadi kalau musuh Muhammad marah karena dia mendapat pertolongan dari langit, biarlah mereka membentangkan tali ke langit dan lihatlah dapatkah mereka memutuskan pertolongan itu. Dengan cara tersebut, dengan kata lain, bodoh sekali mereka jika mengira mereka dapat memutuskan pertolongan Allah dengan cara yang licik itu. Nah, jadi di sini Allah ingin apa ya? Ingin menyampaikan gitu ya kepada musuh-musuh Nabi Muhammad yang berusaha memutuskan pertolongan Allah gitu, berusaha memutuskan pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad ya, karena Nabi Muhammad orang-orang beriman ya pada saat itu sangat banyak ditolong oleh Allah ya, bahkan sampai saat ini ya kita lihat dalam peperangan saja misalnya yang konkret di dalam peperangan Rasulullah gitu, khususnya misalnya utamanya kalau di zaman Rasulullah itu adalah perang Badar ya, di mana perang Badar itu kaum muslimin hanya 300-an orang dan orang kafir Quraisy pada saat itu sampai 1.000 orang gitu. Bisa dibayangkan ya 3 kali lipatnya gitu kan. Kalau bukan karena pertolongan Allah nggak bakal menang gitu ya. Dalam kondisi berpuasa mereka berperang gitu kan. Nggak main-main ya, kita aja puasa aja melawan hawa nafsu sendiri aja kita lemes ya. Kita masih kalau puasa kita masih ngerasain lemes, capek, pusing gitu kan ya. Masih mungkin aktivitas kita juga jadi terbatas karena puasa misalnya, apalagi yang belum terbiasa gitu kan. Ya kita bayangkan ya, kemudian Rasulullah dan para sahabat harus berperang ya dengan perintah Allah gitu. Tapi apa? Karena mereka sami'na wa ata'na, karena keimanannya mereka, maka Allah memberikan pertolongannya dari Allah. Ya, kita bisa bayangkan ya, Masya Allah ya. Kalau pada saat itu gitu kan ya, pada saat itu kita bersama Rasulullah, apakah kita siap gitu? Apakah kita siap ya? Misalnya kalau yang berangkat kan para bapak-bapak tuh, apakah kita siap ya suami-suami kita tuh berangkat ya, untuk berjihad di jalan Allah, untuk berperang di jalan Allah? Apakah kita rela gitu ya? Apakah kita nggak menangis gitu? Kalau sekarang kan mau perang gitu kan suaminya kan pasti ada takut kehilangan, takut takut dan kekhawatiran dan sebagainya gitu ya. Nah, pada saat itu para istri juga memberikan dukungannya kepada para suami ya untuk berjihad ya, berperang di jalan Allah. Dan tadi ya karena keimanan yang kokoh para Rasulullah dan para sahabat ya kepada Allah, maka mereka ditolong oleh Allah ya, ditolong oleh Allah. Dan itu terbukti sampai sekarang ya, bagaimana pertolongan itu sangat dekat ya, dan Allah itu memberikan pertolongan itu sesuai dengan kebutuhan kita di waktu yang tepat gitu ya. Nah, baik, di dalam ayat yang 16, dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, demikianlah kami menurunkan Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Ya, sungguh Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Masya Allah. Jadi Al-Quran ini sudah jelas, sudah nyata, tapi gitu ya. Tapi Allah memberikan petunjuknya itu tuh ya. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuknya itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, kita bisa pahami sekarang
kita lihat banyak orang yang baca Al-Quran, tapi hidayah itu belum tentu dapat gitu. Ya, nah, orang pendeta aja pada baca Al-Quran tuh, ya mereka. Ya, orang-orang kafir, ya, orang-orang orientalis juga mereka baca Al-Quran, tapi hidayah tidak diberikan oleh Allah, gitu. Sehingga apa? Ayat-ayat yang sedemikian nyata, sedemikian jelas bagi orang-orang beriman, tinggal sami'na wa ata'na, tinggal merasakan keindahan, kenikmatan, ya, kenikmatan Al-Quran gitu. Ketika kita baca ini kan, oh Masya Allah ya, kita terpukau tadi misalnya dengan orang-orang beriman itu akan dikasih surga, oh, kita akan bahagia gitu merasakannya. Tapi kalau buat orang-orang yang tadi yang dikunci hatinya, meskipun dia baca Quran tuh dari depan dan sampai belakang, dibaca lagi, tapi kalau Allah tidak menginginkan hidayah untuk mereka, ya udah mati gitu. Ya, bahkan mereka menjadikan Al-Qur'an itu ya hanya mereka membaca Al-Qur'an untuk mencari-cari celah kelemahan-kelemahannya atau untuk membolak-balikan ayat gitu. Ya. Jadi mereka itu memahami Al-Quran hanya untuk mencari celah-celah untuk tadi ya membolak-balikan ayat. Atau misalnya mereka hanya mengambil ayat-ayat sebagian-sebagian gitu, untuk menjadi hujah mereka untuk keenakan mereka sendiri gitu. Ya misalnya apa namanya, kita suka melihat orang-orang yang minta itu ya sumbangan di bis, di angkot dulu ya. Ya, mereka menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an tuh, ya, menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Mohon maaf ini ya, mohon maaf, mungkin tidak semua gitu. Ya, mereka menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk mengambil infak dari kaum muslimin gitu, ya. Jadi menggunakan ayat man bana apa barang siapa atau pakai hadis ya, barang siapa yang membangun masjid maka Allah akan membangunkan rumah di surga ya. Atau misalnya menggunakan ayat-ayat tentang sedekah gitu kan, barang siapa yang bersedekah maka Allah akan ganti ya sampai 710 kali sampai 700 kali gitu kan ya. Nah, padahal ternyata ya mereka itu adalah orang-orang yang tidak menyampaikan infak itu kepada masjid ya, dimasukin kantong sendiri ya, dan mereka terorganisir gitu ya, dan ya mungkin bukan orang mukmin ya yang mengumpulkan itu gitu. Nauzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah. Maka kita juga perlu memperhatikan kepada siapa infak kita berikan. Apakah benar infak kita itu kita berikan kepada orang yang tepat, kepada lembaga yang tepat, kepada yayasan yang tepat, yang kita percaya, gitu, yang dapat dipercaya bisa mengelola dana kita gitu, infak-infak kita. Ya, baik ya. Jadi itu ya. Kita alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Maka sekali lagi ya kita ingat ya bahwa nikmat terbesar itu adalah nikmat iman. Ya, karena hanya dengan iman kita bisa menerima takdir Allah ya dengan lapang, meskipun takdir itu tidak semuanya baik ya, ada takdir baik, ada takdir buruk gitu kan. Tapi dengan iman kepada Allah maka kita bersyukur aja gitu ya. Mudah bersyukur orang-orang beriman itu. Oh iya gitu kan. Jadi karena kita sudah beriman kepada Allah, kita cinta kepada Allah, maka dikasih apa aja dikasih sama Allah, kita senang gitu. Ya, ibaratnya kalau kita sudah mencintai pasangan kita atau anak-anak kita gitu ya, kan dikasih apa aja sama pasangan kita senang ya. Nah, dikasih bukan dikasih uang 1.000 ke 2.000 ke atau 1 juta gitu ya atau 10 juta gitu kan, senang aja gitu kan. Oh ya makasih ya gitu, senang gitu. Ya begitu juga gitu ketika kita sudah mencintai Allah gitu, ya apa yang Allah kasih itu kita terima aja senang. Ya, dikasih begini, dikasih gitu, dikasih oh ya alhamdulillah. Kita selalu bersyukur aja. Ya, maka orang-orang beriman itu mereka qanaah ya, memiliki sifat qanaah yang selalu merasa cukup, selalu merasa bersyukur, selalu merasa bahagia ya dengan semua yang Allah berikan, baik takdir baik maupun takdir buruk. Mungkin ketika takdir buruk ya nangis, sedih gitu ya.
Tapi ketika kembali lagi mengimani gitu ya, mengimani, maka dia tetap menerima, berusaha menerima ya, meskipun dengan menangis ya, bukan berarti kalau menangis itu tidak menerima ya. Kata waktu Rasulullah itu kehilangan putranya ya, ketika putra Rasulullah SAW meninggal kan Rasulullah juga menangis ya. Sampai kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah kok nangis gitu ya. Itu artinya ekspresi yang wajar ya, ekspresi yang wajar ketika seseorang itu merasakan kehilangan ya, rasa sakit ya, kemudian kita menangis nggak apa-apa gitu kan. Itu kan suatu rasa gitu kan yang nggak bisa jangan nangis gitu kan, kita nggak mungkin juga gitu kan. Kemudian kita jadi datar gitu ya, itu jadi aneh juga gitu malah ya. Rasa itu atau emosi itu kan harus kita kelola juga ya, ada waktunya kita bahagia, jangan berlebihan, sedih juga jangan berlebihan gitu kan, apa namanya, dan sebagainya ya, jadi tidak berlebihan tapi boleh. Kemudian sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, ya, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Ya, sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Masya Allah. Jadi buat orang-orang beriman, Yahudi, Sabi'in, Nasrani, Majusi, musyrik, ya, Allah pasti memberikan keputusan di antara mereka. Ya, sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Jadi semuanya Allah Maha tahu ya, kondisi hamba-hambanya, ada yang beriman, ada yang kafir ya, dan sebagainya ya, maka Allah juga akan memberikan keputusan di hari kiamat nanti, dan Allah yang paling tahu isi hati hamba-hambanya ya. Banyak misalnya orang-orang yang mengaku Islam tapi ternyata hanya sebagai kedok, juga Allah tahu. Orang-orang yang beriman yang kelihatannya dari tampilannya tuh nggak ini banget ya, biasa aja gitu kan, tapi ternyata amal solehnya luar biasa gitu kan. Kita lihat ya, apa namanya, orang-orang yang mungkin kalau kita sudah terbiasa dengan image ya, atau berpikiran bahwa orang-orang yang soleh itu yang apa namanya, maaf, yang selalu pakai koko, yang selalu pakai jubah gitu ya, sehingga itu menjadi ukuran gitu kan, jadi ukuran ya, bahwa jadi baju itu nggak bisa jadi ukuran juga gitu ya. Kita jangan terlalu cepat menilai seseorang dari tampilan luarnya saja gitu kan. Semoga sih semuanya soleh gitu. Nah, tapi ada juga orang yang misalnya tampilan luarnya itu mungkin kita nggak menyangka ya, bahwa ternyata mereka yang tampilannya mungkin biasa aja gitu, pakaiannya nggak selalu pakai koko gitu, pakai kemeja, pakai kaos gitu ya. Nah, nggak pakai sarung gitu misalnya. Tapi ternyata mereka umroh setiap tahun gitu kan, sedekahnya luar biasa banyak gitu kan, berdakwah kemana saja gitu kan, menyebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya, itu banyak gitu juga. Jadi kita nggak bisa mengukur atau menilai langsung seseorang dari pakaiannya, dan Allah Maha tahu gitu hati-hati kita ya. Allah yang paling tahu isi hati kita itu sebenarnya itu kemana, ikhlas atau tidak gitu kan ya. Kita beriman, kita mengerjakan sholat itu ikhlas atau tidak, kita membaca Al-Quran itu ikhlas atau tidak, itu Allah Maha tahu, dan Allah akan memberikan keputusannya di hari kiamat nanti. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah? Ya, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia, tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Ya, insya Allah. Ya, tidakkah engkau tahu bahwa di langit ya, yang ada di langit dan yang ada di bumi semuanya bersujud kepada Allah.
Masya Allah ya, ikan-ikan yang di laut gitu kan, yang banyak sekali macam-macamnya binatang-binatang yang ada di dalam tanah yang kita nggak tahu gitu ya. Dan semua ada di langit gitu, ya. Para malaikat pada tadi di sini sampai dirinci oleh Allah ya, matahari, bulan, bintang, gunung-gunung ya. Kita lihat sekarang gunung-gunung sedang bergolak gitu ya, meletus ya. Itu mereka taat kepada Allah. Gunung itu kan milik Allah. Ya, kalau kata Allah meletus, meletus gitu ya. Kalau kata Allah tidak, ya tidak gitu. Ya, semuanya itu taat, patuh kepada Allah. Nggak ada yang ingkar gitu. Ya, nggak ada yang berani ingkar gitu ya. Yang berani ingkar itu manusia gitu ya. Nah, yang ada di langit itu semuanya bersujud kepada Allah. Juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, ya, dan banyak di antara manusia. Jadi kita harus pahami dan kita harus meluaskan pikiran bahwa hai gitu ya, yang bersujud kepada Allah itu bukan cuma kita loh gitu ya. Yang bersujud kepada Allah itu juga langit ya, seluruh langit dan seluruh bumi ya, penduduk bumi. Tadi dari gunungnya, pohonnya ya. Nah, itu semuanya bersujud kepada Allah. Ya, mereka itu sami'na wa ata'na gitu kepada Allah, itu mereka tunduk gitu. Ya. Matahari tunduk kepada Allah, kalau disuruh gerhana ya gerhana ya. Kalau disuruh terang ya terang gitu kan ya. Kalau bulan juga seperti itu ya, Masya Allah. Contoh bulan tunduk itu kan ketika Allah memerintahkan bulan itu untuk terbelah ya, sebagai permintaan orang-orang kafir kepada Rasulullah SAW gitu kan. Pada saat itu orang-orang kafir itu minta, hai Muhammad, kalau kamu memang benar nabi nih gitu ya, tuh coba lihat bulan itu, belah bulan itu gitu ya, benar gitu ya. Rasulullah kemudian meminta kepada Allah untuk membelah bulan gitu ya, bulan itu bisa akhirnya bisa terbelah gitu kan. Dan tapi ketika mereka sudah dikasihkan bukti itu ya, mereka tetap aja nggak beriman ya, karena hatinya sudah dikunci oleh Allah ya. Nah gitu kan, Muhammad sudah menyihir mata kita katanya, menyihir mata kita sehingga kita melihat bulan itu terbelah gitu ya. Jadi bahkan sampai Rasulullah dipanggilkan, ini ada seorang yang baru datang, kemudian ditanya, apakah kalian melihat, apa kamu melihat bulan itu terbelah gitu kan? Iya gitu kan. Terus mereka bilang lagi gitu kan, ini bukannya tambah beriman ya, tapi justru mereka melakukan Nabi Muhammad, orang baru datang aja juga bisa disihir gitu ya. Ya Allah, Rabbi antas salam ya. Itu Rasulullah ya, apalagi kita nih, makanya kalau kita ngajak orang ya, sabar gitu kan. Rasulullah aja digituin gitu kan. Rasulullah saja, orang yang bertemu Rasulullah saja tuh belum tentu semuanya suka ya. Kalau kita nih yang udah 14 abad bedanya dengan Rasulullah, kita malah pengen banget ketemu Rasulullah ya. Kita malah rindu pengen ketemu Rasulullah gitu kan, pengen hadir di majelisnya Rasulullah, kita rindu sekali, kita ingin bertemu gitu kan. Tapi itu orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah tidak semuanya gitu pengen ketemu Rasulullah, tidak semuanya beriman kepada Rasulullah. Maka kembali lagi bahwa hidayah itu adalah nikmat terbesar dari Allah untuk kita semua. Allah memberikannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan manusia ya, siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, jadi jangan bersedih ketika kita tidak memiliki kenikmatan dunia. Yang penting kita dikasih hidayah oleh Allah gitu ya, kasih keimanan, bisa menikmati sholat, bisa menikmati baca Quran, bisa menikmati baca hadis, bisa menikmati ilmu agama, bisa menikmati apalagi berukhuwah ya, kita bisa menikmati sholat kita ya, dan sebagainya, bisa menikmati puasa kita gitu ya, karena nggak semua orang Allah berikan hidayah itu ya, hanya orang-orang yang Allah pilih ya untuk mendapatkan hidayah Allah ya. Meskipun tadi semua orang mungkin banyak baca Quran, tapi kalau nggak dikasih hidayah sama Allah tetap aja gitu ya,
Al-Quran ini nggak membawakan asar apapun bagi dirinya. Gitu. Baik ya. Jadi kembali lagi di sini barang siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Gitu ya. Jadi orang yang dihinakan oleh Allah, maka mereka tidak ada seorang pun yang bisa ya akan memuliakan orang tersebut ya. Sungguh Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Ya, ketika misalnya ada orang-orang zolim ya, orang-orang kafir yang berusaha menguasai gitu ya bumi ini ya, sehingga tadi ya mereka melakukan kezaliman baik kepada manusia maupun kepada alam ya. Akhirnya apa? Ketika kita orang-orang beriman misalnya belum mampu melawan mereka ya, ketika orang-orang beriman itu belum mampu ya melawan kezaliman mereka gitu kan, akhirnya apa? Akhirnya ini alam semesta ini yang kemudian melawan mereka gitu ya. Kan tadi kita tahu ya bahwa semua yang ada di langit dan di bumi ini semuanya bersujud kepada Allah ya. Kalau orang-orang berimannya itu tidak berdaya ya untuk melawan ya, kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir, maka alam semesta inilah yang akan melawannya gitu ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kita tadabbur bersama dari ayat-ayat ini ya. Masya Allah, semoga terus menambah keimanan kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah sudah diberikan hidayah, kemudian cinta kita kepada Allah juga bertambah ya. Semoga Allah juga mencintai kita semua ya, sehingga kalau Allah sudah cinta maka Allah ya akan mengabulkan semua doa-doa kita, akan menjadi penolong kita ya, akan menjadi pengarah kita ya, dan Allah sebaik-baik tempat meminta, tempat curhat gitu kan ya. Allah sebaik-baiknya penolong ya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Dan ingat sekali lagi ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang lelah dan sebagainya, ya ingatlah surga Allah ya, ingatlah janji Allah bahwa Allah akan memberikan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ya. Baik ya, billahi taufiq wal hidayah, alhaqqu birabbik, fala takunanna minal mumtarin ya. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Ya, sekali-sekali kita menjadi orangnya ragu. Mohon maaf kalau ada salah datangnya dari Umi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan katsir pada Umi yang telah menyampaikan materinya, luar biasa. Jadi, kalau kita merasa lelah di bumi itu wajar ya, karena tempatnya berlelah-lelah gitu. Kalaupun kita belum bisa menikmati indahnya di bumi, maka dambakanlah lebih indah itu di surga gitu ya. Jadi jangan putus asa untuk orang yang beriman, yang di bumi belum merasakan nikmatnya gitu ya. Nanti insya Allah di surga tempat istirahat kita, di surga tempat-tempat nikmatnya kita. Dan jangan pernah apapun dan jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah gitu ya. Dan yang sering Umi sampaikan juga gitu ya, karena Allah itu tergantung prasangka hambanya gitu ya. Ketika kita berprasangka baik kepada Allah, maka itulah Allah gitu ya. Ketika kita berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah pun seperti itu gitu, sesuai sangkaan hambanya. Maka usahakanlah takdir baik atau takdir buruk yang menimpa kita, tetap berprasangka baik kepada Allah gitu ya. Dan jangan pernah melihat seseorang itu dari penampilannya gitu ya, karena penampilan itu tidak akan pernah menjamin akhlak seseorang, tidak akan pernah menjamin keimanan seseorang, dan bukan tolak ukur keimanan seseorang gitu ya. Jadi ketika kita mungkin lihat penampilannya soleh, ya semoga akhlaknya pun soleh gitu ya, berpositif thinking gitu ya. Baik, untuk selanjutnya sesi pertanyaan, silahkan bagi yang ingin bertanya kepada Umi, dipersilahkan boleh lewat chat, boleh bertanya langsung lewat
dibuka mikrofonnya ya. Di sini ada Kak Rizky, ada Nada, ada Ocha, Anta, Bunda Fahiro. Silakan ada yang ingin ditanyakan Kak Ratu tentang pembahasan kita di pekan ini, boleh sesuai tema ataupun di luar tema ya. Baik, saya dulu nih Umi ya. Umi Afan mau bertanya. Jadi contohnya ketika kita tertimpa musibah, berarti boleh ya Mia kita mengekspresikan kesedihan kita, kekecewaan kita gitu ya. Dan itu wajarnya berapa lama gitu Mia? Apakah sesuai dengan beratnya ujian atau memang pas di awal saja kita boleh dan selanjutnya nggak boleh sedih lagi, nggak boleh ini lagi gitu ya. Dan bagaimana mengatasi kesedihan yang berkepanjangan gitu Mi. Setelah Mi sebelumnya. Ya. Baik ya, jadi ekspresi yang tidak boleh itu ya, ekspresi nangis boleh, yang tidak boleh itu sampai menyakiti diri sendiri, sampai memukul-mukul ya. Kan ada tuh, kita tahu ada satu suku yang mereka tuh budayanya ya, ketika ada yang meninggal itu mereka meraung-raung ya, meraung-raung ya, itu bukan dari Islam ya. Mereka meraung-raung, nangis, kemudian memukul-mukul diri. Nah, itu nggak boleh, memukul-mukul diri. Ya. Oh, jadi menyakiti diri sendiri, nangis, meraung-raung, menyakiti diri sendiri, gitu kan. Kemudian meratapi, ya, sampai yang, oh, nah, kalau kamu meninggal, misalnya kamu meninggal, saya sama siapa, segala macam gitu. Jadi, nah, itu tidak boleh, gitu. Tapi ekspresi sedih, kehilangan, itu boleh, ya. Dan, sedihnya sampai kapan? Ya, kalau sedih itu kan rasa sedih yang mungkin akan selalu tersimpan, kalau kita ingat kita sedih lagi gitu kan ya. Nggak apa-apa, wajar gitu kan, asal jangan misalnya kita nangis terus ya, ekspresi nangis terus lebih dari seminggu, itu tidak boleh, karena itu nanti akan membawa seseorang kepada depresi gitu ya. Kesedihan yang berpanjangan itu akan merusak kesehatan mental, itu juga tidak boleh ya. Kalau misalnya nangis ya, ketika itu ya wajar lah, nangis, sedih ya, kehilangan gitu kan, tapi tetap harus bangkit ya. Caranya ya kita minta lagi kepada Allah ya, minta lagi agar Allah menguatkan kita, menuangkan kesabaran kepada kita ya, dan sebagainya. Kalau sedih mah ya pasti mungkin akan sedih terus gitu ya. Tapi kalau kita mengikuti terus sedihnya kita gitu, ya tadi ya, mentalnya kita akan turun, emosinya terus masuk ke depresi, kan akan membahayakan jiwa kita juga. Nah, itu tidak boleh ya, maka tidak boleh sedih, terlalu sedih gitu ya. Nah, itu nggak boleh ya, karena akan merusak mental seseorang gitu. Nah, maka gimana caranya ya? Untuk menghilangkan kesedihannya itu ya kembali lagi kepada Allah ya, kembalikan lagi kepada Allah, kita minta agar Allah mengganti yang hilang itu dengan yang lebih baik ya, dengan Allah yang menguatkan kita, menuangkan kesabaran ke dalam dada kita, kemudian membahagiakan kita gitu ya. Dan insya Allah ketika kita bersabar, kan janji Allah, ketika seseorang itu bersabar kan Allah selalu bersama orang yang bersabar ya. Innallaha ma'as sabirin, kan, Allah itu bersama orang yang sabar. Kalau kita sabar, maka ya Allah akan memberikan kompensasi yang banyak gitu. Ingat ya, kalau seseorang itu sabar ya atas semua yang menimpa dia gitu, maka Allah akan memberikan kompensasi yang banyak dari arah mana saja gitu. Jadi sedih itu wajar, tapi jangan kita ikuti terus kesedihan itu, nanti setan ikut di dalamnya gitu ya. Tidak boleh misalnya nangis terus, mengurung diri di kamar, nangis terus sampai seminggu gitu ya, sampai seminggu lebih gitu, nggak boleh gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tetap beraktivitas ya, kemudian kita kalau lagi sendiri kita ingat lagi kita nangis, ya itu masih wajar ya. Tapi tetap bisa beraktivitas, kita berinteraksi dengan orang, tetap menebar kebaikan, tetap melakukan kebaikan untuk keluarga dan sebagainya ya. Kemudian kita ingat lagi,
kita nangis, masih itu wajar ya. Gitu. Jadi kita minta kepada Allah ya. Kalau sampai berlebihan sedih ya, kita bisa bayangkan ya bagaimana Nabi Ayub ya yang 12 anaknya gitu ya. Anaknya berantem sama anaknya ya. Jadi saling iri-irian ya, iri-irian sampai Nabi Yusuf dicemplungin ke dalam sumur gitu kan oleh saudara-saudaranya sendiri gitu kan. Kita bayangkan ya sebagai seorang ayah ya melihat kelakuan anak-anaknya seperti itu kan sedih tuh ya. Dia sangat memikirkan Nabi Yusuf ya yang nggak pulang katanya dimakan sama serigala ya, sampai kemudian Nabi Ayub kan nangis terus kan sampai matanya buta ya. Benar ya Nabi Ayub ya, sampai matanya tuh buta gitu kan, nggak bisa ngeliat karena saking apa, saking nangis terus gitu, sedih gitu, nangis terus gitu ya. Nah itu jadi kita juga tidak apa namanya, tidak diperkenankan untuk nangis terus seminggu, nangis terus di kamar mengurung diri, itu tidak boleh ya. Tapi kalau misalnya kita sudah nangis ya seharian udah, tapi kemudian ikhlaskan, kita tetap beraktivitas ya. Kemudian nanti sekali-sekali kita ingat lagi, nangis lagi, itu masih wajar ya. Masih wajar. Kita kuat minta sama Allah terus agar Allah menguatkan. Ya, karena memang kehilangan itu suatu hal yang sangat menyakitkan ya, sangat menyakitkan bagi orangnya ketika kita kehilangan orang yang kita cintai gitu kan. Nah, itu sangat berat ya. Nah, maka hanya kepada Allah lah tempat kita bergantung ya, tidak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali Allah gitu ya. Mungkin itu ya Ustazah ya. Baik Umi, jazakumullah khairan katsiran atas jawabannya. Masya Allah ini ya. Berarti dikembalikan lagi ke yang memberi kesedihan itu ya, diminta diberi kekuatan lagi, minta diberi yang ganti yang lebih baik lagi. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Umi? Tafadhol, silahkan. Yang lainnya? Baik, jika tidak ada mungkin ditutup ya Mia. Ya, jadi kalau untuk kesedihan ya, kita bisa mencontoh bagaimana Bunda Khadijah ya. Bunda Khadijah yang tadinya kaya raya ibaratnya ya, kaya raya ya. Kita bisa bayangkan ya kalau kita pada posisi Bunda Khadijah yang tadinya kaya raya, kemudian dengan Rasulullah ya, kemudian diberikan ujian ya, punya anak gitu kan sampai 5 ya, kemudian ya pasti kan merasakan juga melahirkan merasakan melahirkan ya. Ya, sebagaimana Ustazah sekarang lagi hamil ya, merasakan tidak enaknya gitu kan, Masya Allah perjuangannya, tapi tetap bisa istiqomah ya, sampai bahkan menginfakkan semua hartanya gitu kan di jalan dakwah ya, Masya Allah gitu kan, sampai nggak punya apa-apa gitu kan, dari kaya raya sampai nggak punya apa-apa gitu loh. Jadi kalau kita mungkin dari nggak punya apa-apa gitu ya, dari nggak punya apa-apa kita jadi baik ya dengan kita berislam kan gitu, kebanyakan orang ya. Ya, jadi banyak orang yang berharap bahwa ketika dia mendekatkan diri kepada Allah harusnya semakin kaya gitu. Ya gitu nggak ya? Kebanyakan orang seperti itu kan ya. Jadi mengukur kekayaan dengan keimanan gitu. Ada juga begitu gitu ya. Oh, dia bisa kaya raya karena dia amal solehnya banyak, karena imannya tinggi. Padahal belum tentu juga gitu kan. Jangan menjadikan ukuran gitu kan, kekayaan itu jangan dijadikan ukuran keimanan seseorang, nggak bisa. Kita lihat kan tadi Bunda Khadijah dari kaya raya malah jadi nggak punya apa-apa masuk Islam gitu ya. Wah, apakah ada yang salah dengan Bunda Khadijah? Oh, berarti Bunda Khadijah tuh nggak dekat sama Allah, nggak minta sama Allah. Enggak juga gitu kan ya. Ya, kita justru melihat ya bagaimana Bunda Khadijah dari kaya raya ya, yang 2/3 kekayaan kota Mekah itu milik beliau, tapi dengan masuk Islam justru semuanya itu hilang ya, bahkan sampai air susunya aja tuh yang keluar darah gitu, kita bisa bayangkan ya. Alhamdulillah kalau kita air susunya masih susu yang keluar ya gitu, nggak pernah kita nggak makan sampai 3 hari gitu, nggak pernah, alhamdulillah gitu kan, sesusah-susahnya kita gitu kan.
tapi Bunda Khadijah merasakan pahitnya itu ya. Maka kalau kita mengeluh, kita malu sama Bunda Khadijah gitu. Ya, kita malu gitu. Ya, karena beliau sudah menginfakkan semuanya gitu kan ya. Jadi masuk Islamnya Bunda Khadijah, mendukung dakwahnya Bunda Khadijah itu bukan justru membuat Bunda Khadijah semakin kaya, tapi semakin kehilangan dunia gitu ya. Bahkan sampai di akhir hayatnya saja Bunda Khadijah masih khawatir ya, aku takut siksa kubur gitu. Masya Allah ya. Umi kalau gitu ya Allah gitu kan, Bunda Khadijah sudah memberikan semuanya, masih takut sama siksa kubur, terus gimana kita gitu kan ya, yang amalnya masih sedikit gitu kan ya, yang apa masih banyak kurangnya, masih banyak dosanya, salahnya, masih banyak ngeluhnya gitu kan, infaknya juga masih sedikit ya. Apalagi kita ya, kita mohon perlindungan kepada Allah ini. Ya. Ya itu jadi bisa ini kan ya, bisa kita melihat ya bagaimana apa namanya, maka Rasulullah SAW meskipun Bunda Khadijah sudah tidak ada gitu kan, Rasulullah masih sedih ya, kalau ingat Bunda Khadijah masih sedih gitu kan, masih ingat lagi, masih sedih lagi ya, nggak ada wanita seperti Bunda Khadijah gitu ya. Dan Rasulullah, kesedihan Rasulullah tetap ada gitu ya, kesedihan Rasulullah itu tetap ada ketika mengingat Bunda Khadijah ya, bahkan sampai ketika anaknya Rasulullah yang apa namanya, siapa namanya ya, Ruqayyah ya, yang punya suami kafir itu kan, ada yang ikut siapa ya, Umi lupa, afwan ya, apa namanya, suaminya kafir ya, kemudian ketika dia ditawan kemudian dibebaskan oleh istrinya, anaknya Rasulullah kan istrinya, dengan jaminan kalung ya, kalungnya dari Bunda Khadijah, kalung ibunya gitu. Itu Rasulullah nangis lagi tuh ya. Nangis lagi Rasulullah ketika melihat kalung Khadijah gitu. Ya Masya Allah. Jadi memang kesedihan itu ya bisa bisa teringat terus ya, sampai kapan mungkin kita nggak bisa. Kadang-kadang kalau ingat lagi sedih gitu ya, itu wajar gitu. Asal jangan tadi gitu kan, menyakiti diri sendiri, kemudian mengurung diri, nggak mau keluar rumah, nangis terus, nah itu yang tidak boleh. Ya, tapi kalau kesedihan itu sekali-sekali kita ingat lagi, kita sedih lagi, nggak apa-apa gitu ya memang. Karena tadi kehilangan seseorang yang kita cintai ya, seperti Rasulullah SAW itu kan merasakan ya, kehilangan Bunda Khadijah, kehilangan apa, wanita yang selama ini mendukung dakwahnya, itu kan sangat berat. Baik, mungkin itu ya Ustazah tambahannya. Baik Umi, jazakumullah khairan katsir. Harus lebih banyak belajar lagi ya Umi ya, terutama sama Bunda Khadijah ini. Wanita yang sempurna mungkin ya Umi ya, Bunda Khadijah ini. Dengan Rasulullah aja sulit untuk melupakannya. Jadi Rasulullah aja sulit melupakannya, berarti banyak hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Bunda Khadijah ini. Alhamdulillah. Mungkin jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kajian pagi ini ditutup ya. Jazakumullah khairan katsir kepada Umi yang telah menyampaikan materinya dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Semoga apa yang telah Umi sampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, mungkin dari saya sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah untuk Kanita yang telah menginfokan Zoom-nya ya, semoga menjadi amal jariah untuk Kanita. Oke, sebelum ditutup, boleh kita foto bersama dulu ya. Boleh dibuka kameranya. Kak Risti, Denada, Deocha, Bunda Fahira, Kak Ratu. Kanita pakai laptop, boleh minta tolong Kak.
Seperti biasa. Boleh. Ya, baik. Kak Risti, Ocha, Bunda Fahiro, Kak Ratu. Baik, jika tidak ada yang membuka lagi, boleh dimulai, Kak. Ya saja. 1, 2, 3. Sudah saja. Baik, jazakumullah Kanita. Semoga Ya. jadi amal jariah ya untuk Kanita. Insya